Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ira Rahmawati, Ika Zulia Nurusobah, Meliana Putri Lestari, Adela Windiar, dan Juril Fadlisori Hatur akan menjelaskan tentang materi Neural System atau sistem syaraf. Baik, untuk materi yang pertama yakni materi dorsal ventral neural tubes atau tabung syaraf dorsal ventral. Bisa dilihat pada gambar 1, menjelang akhir minggu ketiga embriologis perkembangan pada hewan, pembentukan sistem syaraf atau neurulasi diawali dengan notochord menginduksi sel ektodermal kolumnar menjadi sel neurobital pseudostratifikasi dan membentuk membentuk penebalan berbentuk sendok yang disebut dengan lempeng syaraf. Daerah kranal yang meluas dari lempeng syaraf membentuk promodium otak, sedangkan yang lebih sempit, kaudal dari promodium otak akan membentuk tabung syaraf. Kemudian pada tepi lateral yang menonjol dari lempeng syaraf tersebut akan membentuk limpaton syaraf, sedangkan area garis tengah yang tertekan dari lempeng membentuk alur yang disebut alur syaraf. Kemudian kita lanjut pada gambar 2. Setelah perubahan progresif pada neuropetelium kolumnar, akan terjadilah perlipatan lempeng syaraf. Sel-sel di atas notochord menjadi berbentuk baji dengan posisinya yang ditempatkan pada lamina basalis. Perubahan ini akan mengakibatkan lempeng syaraf menjadi struktur berbentuk V dengan sumbu ventral garis tengah. Sel-sel neurobitel yang berhubungan dengan permukaan eksternal sel juga akan menjadi berbentuk baji dengan apexnya yang terletak pada lamina basalis. Proliferasi sel pada apeks medial lipatan syaraf akan menyebabkan struktur ini secara bertahap mendekat satu sama lain dalam garis tengah, bertemu dan menyatu membentuk tabung syaraf yang membungkus saluran syaraf besar. Kemudian lanjut lagi pada gambar 3. Kemudian setelah lempeng syaraf setelah diinduksi untuk menjadi neurulasi oleh mesoderm yang mendasarinya, perkembangan syaraf kemudian dimulai. 2 pusat sinyal yaitu 1 terletak di eksoderm, di atasnya yang lainnya di notochord, mempengaruhi perkembangan dan pembentukan tabung syaraf. Lempeng atap tabung syaraf terkena BMP4 dan BMP7 yang muncul dari eksoderm permukaan. Lempeng lantai tabung syaraf dipengaruhi oleh sinyal SHH dari notochord. Pada tahap perkembangan selanjutnya, pusat persinyalan sekunder berbentuk di dalam tabung syaraf itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang neural crest. Neural crest biasa disebut dengan puncak saraf. Hampir semua jaringan penyokong kepala seperti tulang rawan, tulang jaringan ikat berasal dari krista neural yang bersifat neurogenik. Pada organisme lainnya, jaringan ini berkembang dari mesoderm atau mesenkim. Pada penutupan bumbung saraf, neural tube, krista neural crest merupakan jaringan syaraf embrional yang tumbuh ke arah lateral, yang tidak hanya menjadi asal perkembangan ganglion spinal, tetapi juga keseluruhan sistem syaraf perifer. Di daerah kepala, krista neural tidak hanya memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan syaraf dan ganglion, tetapi juga membentuk mesenkim spesifik yang kemudian berdiferensiasi menjadi jaringan ikat, osteoblast, sel-sel tulang rawan, odontoblast, dan lain-lain. Oleh karena itu, jaringan ini disebut sebagai mesektodem atau ektomesenkim. Puncak saraf atau neural crest adalah populasi sel induk multiprotein yang diinduksi di perbatasan lempeng saraf selama neurulasi dan menimbulkan berbagai jenis sel. Sel neural crest bermigrasi secara ekstensif selama embriogenesis. Selama fosilipatan saraf, populasi sel khusus yang berasal dari neuroepitel berkembang di sepanjang tepi lipatan saraf pada antarmuka
antar saraf dan ektodem permukaan. Sel-sel ini ditemukan oleh protein morfogenik tulang yang diproduksi pada batas antara lempeng saraf dan ektodem permukaan bersama dengan WNT6 dari epidermis dugaan untuk berdiferensiasi menjadi sel krista saraf. Saat sel-sel puncak saraf bermigrasi dari tabung saraf yang sedang berkembang, mereka membentuk agregasi seluler segmental dalam posisi punggung yang memanjang sepanjang tabung saraf di kedua sisi. Lingkungan mikro dari matriks ekstraseluler mempengaruhi migrasi sel-sel krista neural. Sejumlah protein termasuk fibronektin, laminin, tenaskin, dan molekul kolagen tertentu mendorong migrasi ini. Sedangkan protein eprin menghambat migrasi. Faktor-faktor lain seperti faktor sel puncak memungkinkan proliferasi lanjutan sel-sel krista saraf. Sebuah sel krista neural pluripoten tunggal dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel tergantung pada lokasinya di dalam embrio awal. Selama migrasi sel krista neural, paparan terhadap konsentrasi yang berbeda dari faktor persinyalan dapat mengaruhi penentuan dalam menentukan tipe sel. Turunan sel krista neural kranial dan spinal ditunjukkan pada gambar. Beberapa turunan sel krista neural yang bukan merupakan komponen sistem saraf. Komponen saraf yang diturunkan dari sel krista neural meliputi ganglia akar dorsal, ganglia otonom, dan sel glial dari sistem saraf perifer. Nah, di situ dijelaskan pola dorsal ventral dari tabung saraf dari neural crest. Perkenalkan, nama saya Adela Windiar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensiasi komponen seluler dari neural tubulus. Neural tubulus yaitu tabung saraf pada bagian janin yang akan membentuk sebagai otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian tabung saraf itu awalnya dilapisi dengan sel neuropital kolumnar pseudostratifikasi yang akan menghasilkan dua jenis sel. Yang pertama yaitu sel progenitor neural dan yang kedua sel neuroblast berdiferensiasi menjadi neuron sistem saraf. Kemudian pusat gliabras itu menghasilkan sel pendukung. Setelah berdiferensiasi, apital saraf itu tabung saraf terdiri dari 3 lapisan yang berbeda. Yang pertama lapisan epidermal dalam yaitu ventricle, kemudian lapisan mantel tengah yaitu intermediate, dan lapisan marginal luar neuroblast pada tahap awal itu berdiferensiasi, memiliki karakteristik inti bulat besar dengan neokeoplasma pucat dan nukleus menonjol. Sel-sel ini berimigrasi keluar, kemudian lapisan epidermal membentuk lapisan mantel. Dari lapisan mantel ini menjadi warna abu-abu dari sumsum tulang belakang yang terbentuk. Nah, proses sitoplasma yang memanjang secara lateral ini dari neuroblast di lapisan mantel berkontribusi pada pembentukan lapisan marginal tabung saraf gliabras, menimbulkan asteroid yang ada di mantel dan lapisan marginal oligodendroglia yang terutama untuk mengisi lapisan marginal. Kemudian jenis sel pendukung ketiga dari sistem saraf tersebut sel mikroglia yang berasal dari mesenkim dan secara aktif fagosit. Tiba-tiba sistem saraf pusat setelah mengalami vaskularisasi menimbulkan ledakan saraf di daerah punggung dan perut. Lapisan mantel kedua sisi garis tengah berkembang biak secara cepat sehingga menghasilkan pembentukan penebalan di punggung dan perut kiri dan kanan. Pada penebalan punggung tersebut membentuk lempeng alar yang diisi oleh neuroblast. Kemudian neuroblast ini menjadi neuron yang disebut interneuron yang berfungsi untuk menyampaikan impuls sensorik. Penebalan ventral yang menonjol membentuk lempeng basal diisi oleh neuroblast yang menimbulkan neuron motorik. Kemudian pada lempeng alar dan basal itu mengembang disebabkan karena pembelahan sel yang cepat, dan keempat pilar tersebut
menyatu membentuk area abu-abu berbentuk kupu-kupu yang khas pada penampang medula spinalis. Selama proses ini, sulcus itu menghilang dan kanalis centralis besar dari tabung saraf menjadi berkurang. Diameternya, penonjolan ventral bilateral sebagai akibat dari mitosis dan hipertrofi sel-sel lempeng basal, kemudian menghasilkan alur medial yang dalam permukaan ventral sumsum tulang belakang disebut sebagai visura ventral. Kemudian sel-sel dari puncak saraf yang didistribusikan secara segmental sepanjang aspek dorsolateral sisi kiri dan sisi kanan tabung saraf membentuk ganglia akar dorsal. Kemudian komponen sensorik dari sistem saraf perifer itu akan terbentuk. Nah, seperti pada gambar berikut ini, yaitu potongan melintang melalui tabung saraf pada tahap pembentukan sumsum tulang belakang. Yang A itu ada 3 lapisan tabung saraf, kemudian B pembentukan lempeng lat dan basal di sumsum tulang belakang yang sedang berkembang. Kemudian yang C itu penyatuan lempeng alar dan basal yang membentuk materi abu-abu sumsum tulang belakang terdiri dari tanduk punggung dan tanduk perut. Nah, kemudian ini contohnya diferensiasi komponen seluler dari neural tubulus. Pada gambar ini itu contohnya pada embrio tikus dan manusia. Pada gambar tersebut menjelaskan penutupan tabung saraf pada embrio mamalia. Yang A itu situs inisiasi untuk penutupan tabung saraf pada embrio tikus dan manusia, dan yang B itu selain 3 situs inisiasi yang ditemukan pada tikus, penutupan tabung saraf pada manusia dimulai di ujung posterior otak belakang dan di daerah lumbar. Kemudian yang C itu tampilan punggung embrio manusia yang memulai neurulasi selama 22 hari. Neuropori anterior dan posterior terbuka untuk cairan ketuban. Kemudian yang D itu embrio manusia 10 somit menunjukkan beberapa situs penutupan tabung saraf. Kemudian yang E itu tampak punggung embrio manusia yang mengatur selama 23 hari dengan neuroproses open. Kemudian yang F itu midbrain encephaly dan open spina bifida pada mutasi ekortikus keriting dan mutasi hypomorphic pada greenhead. Kemudian yang G itu Victoria de Cristo yang hidup dengan anencephaly selama 2,5 tahun. Kemudian anencephaly itu terjadi karena kegagalan untuk menutup tabung saraf di situs 2 dan 3. Kemungkinan otak depan untuk tetap berhubungan dengan cairan ketuban dan kemudian mengalami degenerasi. Kemudian gambar yang berikutnya ini menjelaskan penutupan tabung saraf di lokasi tikus 2 wilayah otak tengah. Yang A itu penceritaan langsung embrio terhadap 15 somit menggunakan tikus CAG venusmi transgenik untuk memvisualisasikan semua membran sel pada bagian dorsoventral optik silang. Nah, terlihat gambarnya ini dari atas ke bawah ini menunjukkan pembentukan DLHP, yaitu melengkung garis putih pada lipatan kiri ke titik dekat penutupan untuk mengurangi ukuran panah ganda. Kemudian yang B, bagian optik melalui embrio tikus saat lipatan saraf bersentuhan tetapi belum tertutup. Lapisan tunggal ektodem ini permukaan non saraf, selnya itu besar, pipih dan berwarna hijau, telah membungkus dirinya sendiri di sekitar ektodem saraf yang berwarna biru di tepi lipatan saraf penutup. Kemudian yang C itu garis putus yang menunjukkan batas antara saraf dan non-saraf neural ektodem. Jembatan seluler dan ektodem saraf menghubungkan dua lipatan saraf yang bersambung. Kemudian yang D ini sebuah penutupan
dari salah satu jembatan terlihat sebelah kanan. Bisa dilihat gambarnya yang ini, penutupan tabung saraf ini di lokasi tikus 2. Nah, kemudian gambar yang selanjutnya ini resleting tabung saraf maju di klona. Yang bagian A itu embrio klona diwarnai dengan palodin untuk memberi label pada membran sel terhadap tahap awal neurula dan tunas ekor awal. Bagian yang melintang itu menunjukkan ektodem saraf pada warna biru dan non saraf pada warna abu-abu, ditunjukkan ke sisi embrio. Kemudian penutupan tabung saraf itu berlangsung dalam arah posterior ke anterior yang diwakili oleh titik perkembangan. Kemudian yang B itu pencitraan selang waktu dari embrio yang mengekspresikan GFP dalam membran sel-sel belahan kiri. Kemudian skema yang bagian kiri ini menggambarkan wilayah yang dicitrakan. Membran sel digariskan dalam warna untuk menunjukkan sambungan sel yang sangat penting, sambungan sel epidermis ke epidermis yang berwarna putih. Kemudian posisi panah yang ini tuh menunjukkan lokasi titik penutupan rostral yang maju, dan pengamatan kritis yaitu kolerasi antara kemajuan titik penutupan titik resleting dan pertukaran persimpangan epitel ke saraf garis yang berwarna solid dengan persimpangan epitel ke epitel yang baru terbentuk garis putus yang berwarna. Kemudian yang C itu mode. Untuk resleting, kemajuan miosin kontraksi itu warnanya hijau, dan suatu peristiwa yang terjadi ketika perlekatan posterior akhirnya dilepaskan. Memahami komponen spinal nervous. Saraf tulang belakang yang khas terdiri dari akar dorsal berjumlah besar somatik umum, serat aferen dan serat aferen visceral umum, dan akar ventral terdiri dari serat eferen somatik umum dan serat eferen visceral umum. Saraf tulang belakang terbagi menjadi dorsal yang lebih kecil dan cabang ventral yang lebih besar. Memahami mielin dari fiber nervus periferal. Dalam proses ini, sel-sel neurolemal digambarkan sebagai pembungkus akson membentuk selubung mielin. Sejauh mana sel neurolemal melilit saraf menentukan apakah serat saraf diklasifikasikan sebagai saraf bermielin atau sebagai serat saraf non-mielin. Selubung mielin itu yang berwarna ungu. Jika saraf bermielin, maka ada lengkungan-lengkungan yang berwarna ungu, dan jika serat saraf non-mielin berarti hanya yang berwarna pink saja, tidak ada yang warnanya ungu atau lengkungan-lengkungan yang berwarna ungu. Baik, untuk selanjutnya saya Jolifari Solihatur Rahmah akan membahas tentang spinal cord atau susum tulang belakang. Spinal cord atau susum tulang belakang ini adalah salah satu central nervous system atau sistem saraf pusat yang sangat penting bagi tubuh kita. Kita tahu bahwa central nervous system itu tidak hanya susum tulang belakang saja, tetapi juga ada otak, sehingga otak dan spinal cord ini sangat penting bagi tubuh kita karena dia dikatakan sebagai central nervous system atau sistem saraf pusat. Spinal cord ini karena dia sangat penting, dia dilindungi oleh vertebral column atau tulang belakang, dan juga diselubungi oleh canalis vertebralis, dan nanti juga ditutupi lagi oleh meninges. Struktur dari spinal cord ini dia bentuknya memanjang dari medula oblongata sampai vertebra lumbaris yang pertama. Kita tahu pada gambar tersebut ada bahwa vertebra lumbaris yang pertama itu ujungnya berbentuk kornus. Nah, kornus ini dinamakan sebagai kornus medularis. Kornus medularis ini mengeluarkan kumpulan syaraf. Mengeluarkan kumpulan syaraf ini yang bisa kita lihat pada gambar dinamakan sebagai chorda equina. Dalam spinal cord ini dia memiliki 31 sistem syaraf, yang mana karena strukturnya spinal cord ini dia segmental, sehingga
31 sistem saraf dari spinal cord ini dia terbagi menjadi 5 segmen, yang mana ada 8 segmen cervix, 12 segmen toraks, dan 5 segmen lumbar, 5 segmen sakral, dan yang terakhir adalah 1 segmen tulang ekor. Materi selanjutnya adalah anomali sumsum tulang belakang atau kelainan pada sumsum tulang belakang. Hal ini bisa terjadi karena kegagalan penutupan tabung saraf, mungkin timbul dari kesalahan induksi notochord yang mendasarinya dan dari berbagai faktor tetragonik yang secara merugikan mempengaruhi diferensiasi normal neuroepitelium. Cacat dapat diperluas di sepanjang tabung saraf atau terbatas pada wilayah kecil tabung. Kegagalan penutupan tabung saraf berdampak buruk pada diferensiasi sistem saraf dan perkembangan kolumna vertebratalis. Apabila hal ini terjadi, maka akan menyebabkan kecacatan pada hewan, bahkan sampai kematian dari hewan yang terkena. Nah, jika medula spinalis dan radi nervus spinalis tetap pada posisinya dan hanya meningen dan herniasi cairan, kelainan ini disebut meningokel. Meningokel ini adalah menonjolnya selaput yang menutupi tulang belakang dan bagian saraf tulang belakang. Tanda-tanda neurologi minor dapat terlihat pada meningokel dan dapat diperbaiki dengan pembedahan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini menjadi tergeser dan menempati posisi dalam penonjolan arachnoid yang berisi cairan. Nah, kondisi ini disebut sebagai meningonilekol. Meningolikol juga disebut dengan meningomylokel, adalah anomali kompleks tulang belakang yang menyebabkan berbagai kerusakan saraf tulang belakang atau myelodysplasia. Hal ini biasanya disebut sebagai spina bifida dan dikategorikan sebagai cacat tabung saraf, yaitu struktur embrio yang berkembang menjadi tulang belakang dan otak. Pergeseran sumsum tulang belakang biasanya mengakibatkan kerusakan pada akar saraf tulang belakang yang menyebabkan gejala neurologis dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diferensiasi bagian-bagian otak. Daerah kranial yang diperluas dari lempeng saraf menimbulkan 3 dilatasi, yakni vesikel otak primer yaitu prosencephalon atau biasa yang disebut otak depan, kemudian mesencephalon otak tengah, dan otak tipis rhombencephalon. Nah, di sini adalah sebuah gambar. Gambar tersebut menjelaskan tentang pandangan lateral kiri dan bagian melalui otak yang sedang berkembang. Bagian A, 3 vesikel otak utama. Bagian B, flexura cephalic dan flexura cervic, dan perkembangan telencephalon dan diencephalon. Bagian C, fleksi pontin dan perkembangan metencephalon dan myelencephalon. Di sini ada sebuah tabel. Tabel di sini terbagi menjadi 3 prosencephalon, forebrain, mesencephalon, midbrain atau biasa kita sebut otak tengah, rhombencephalon, hindbrain. Nah, tabel ini menjelaskan tentang vesikel otak primer, subdivisi otak, dan turunan utamanya, dan ventrikel terkait saat sempalan mengembang ke dorsal dan kaudal. Telencephalon menutupi diencephalon dan mesencephalon, membentuk hemisfer cerebral. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara ukuran otak dan ukuran tubuh di antara non-primata. Secara umum, otak hewan besar relatif kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Otak manusia dan non-primata secara proporsional relatif besar terhadap ukuran tubuhnya. Selanjutnya ada gambar penampang melintang melalui myelencephalon menunjukkan posisi relatif kolom inti saraf kranial dalam plat alar dan basal. Panah menunjukkan migrasi sel dari lempeng alar ke inti olivari. Nah, kemudian diferensiasi bagian otak dibagi menjadi beberapa bagian, yakni nomor 1 adalah rhombencephalon, 2 myelencephalon, 3 metencephalon, 4 otak kecil, 5 mesencephalon, 6 prosencephalon atau otak depan, yang ketujuh adalah telencephalon. Pada selanjutnya ada gambar tampak punggung dan penampang melintang pada tingkat yang ditunjukkan melalui myelencephalon A dan cerebellum dan pons B hemisfer. Selanjutnya gambar punggung dan bagian longitudinal dari cerebellum yang sedang berkembang menunjukkan dimulainya pelipatan suatu permukaan.
Selanjutnya, tampak lateral kiri dan bagian longitudinal dari cerebellum yang sedang berkembang menunjukkan lipatan permukaan yang ditandai pembentukan folia. Bagian melalui korteks cerebral tampak tampilan yang diperbesar menunjukkan 3 lapisan seluler definitif dari korteks cerebellum. Perkembangan lempeng basal dan alar pada mesencephalon, bagian melalui mesencephalon pada tahap awal perkembangan. A. Dan pada tahap perkembangan selanjutnya. B. Menunjukkan pelat alar dan basal kanal saraf yang lebar dan migrasi sel dari pelat alar. C. Potongan melalui mesencephalon menunjukkan berkurangnya ukuran saluran air mesencefalik dan perkembangan nukleus motorik dan sensorik dari lempeng basal dan alar. Klurar cerebri juga digambarkan di sini. Kemudian potongan longitudinal garis setengah melalui otak depan menunjukkan dinding medial hemisfer cerebral kanan sebuah talamus dan hipotalamus bagian kanan. Yang A. Penampang melintang melalui otak depan pada tingkat yang ditunjukkan X menunjukkan lobus hippocampus, ventricle lateral, ventricle ketiga, dan plexus charaid lobus coccipitalis. Gambar selanjutnya adalah bagian longitudinal garis tengah melalui otak depan pada periode awal janin menunjukkan hubungan pengembangan struktur otak. Penampang melintang pada tingkat yang ditunjukkan gambar X. Gambar selanjutnya adalah garis besar tahapan berurutan dalam perkembangan struktur di otak depan dan otak belakang. Panah menunjukkan arah pertumbuhan telencephalon. Nah, peran fungsional otak. Peran fungsional otak adalah 1. Medula oblongata. Medula oblongata ini berisi pusat pengaturan fungsi tak sadar termasuk aktivitas sistem kardiovaskuler, pernapasan, dan pencernaan, menyampaikan informasi sensori ke talamus. Kemudian pons. Pons berisi pusat motorik somatik dan visceral yang tidak disengaja, memiliki peran sentral dalam pengaturan pernafasan, menyampaikan informasi sensori ke otak kecil dan talamus. Cerebellum atau otak kecil berfungsi meliputi pemrosesan informasi sensori, koordinasi gerakan, dan pemeliharaan keseimbangan. Input sensori ke dalam otak kecil berasal dari reseptor somatik di perifer tubuh dan dari reseptor untuk keseimbangan dan kesetimbangan yang terletak di telinga bagian dalam. Kemudian otak tengah. Otak tengah berfungsi sebagai kontrol gerakan mata, menyampaikan sinyal untuk refleks visual dan pendengaran. Kemudian talamus. Talamus ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan untuk informasi sensorik. Hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu tubuh, nafsu makan, keseimbangan cairan, dan respons seksual. Memiliki peran sentral dalam kontrol sekresi kelenjar endokrin. Otak besar. Otak besar memiliki fungsi sebagai pusat-pusat yang berkaitan dengan pembelajaran dan memori. Pada manusia, otak besar juga berkaitan dengan kemampuan intelektual dan respon emosional. Fungsi lain termasuk pengaturan sukarela dan tidak sukarela dari aktivitas motorik somatik. Korteks cerebral. Korteks cerebral merupakan persepsi gerakan otot rangka, integrasi informasi, interpretasi, informasi sensorik dari kulit, sistem muskuloskeletal, dan indera. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ventrikel otak. Sistem ventrikel otak adalah rangkaian ruang yang berongga sebagai penghubung yang mana isinya itu ada cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini merupakan cairan bening yang mana dia mengalami sirkulasi. Sirkulasi cairan cerebrospinal ini dibentuk di ventrikel cerebral lateral dan dia masuk ke ventrikel ketiga melalui foramen Monro. Di mana cairan cerebrospinal ini kemudian bercampur dengan cairan yang ada di sana. Setelah dari ventrikel ketiga, dia melewati saluran Sylvius menuju cerebral ventricle yang keempat. Di mana dalam cerebral ventricle keempat ini dia masih ada cairan cerebrospinal yang akan dibentuk. Setelah itu, cairan cerebrospinal ini mengalir melalui ruang subarachnoid ke cerebrum.
yang mana cairan cerebrospinal ini sebagian besar merupakan lokasi villi arachnoid, sehingga sirkulasi cairan cerebrospinal ini akan terus mengalami sirkulasi seperti yang bisa dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya, yakni perkembangan otak secara molekuler. Sistem syaraf yang berasal dari gen homobox yaitu diekspresikan dalam notochord, lempeng prekordal, dan lempeng neural. Sinyal juga mempengaruhi spesifikasi regional otak menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Pada tahap lempeng syaraf, LIM1 dan orthodentical homolog 2 atau OTX2 yang masing-masing diekspresikan dalam lempeng prekordal dan lempeng syaraf akan mempengaruhi demarkasi otak depan dan otak tengah. Kemudian ANR akan mengeluarkan FGF8 yang menginduksi ekspresi faktor otak 1 atau BF1 pada embriogenesis awal. SHH yang disekresikan oleh lempeng prekordal dan notochord akan mempengaruhi pola ventral otak, sedangkan BMP4 dan BMP7 disekresikan oleh ectoderm non-syaraf yang berdekatan dan mengontrol pora dorsal otak. Selanjutnya, gen-gen ini diekspresikan dalam gradial secara karnal dan kausal dari isthmus. N1 mengatur perkembangan otak tengah bagian dorsal, dan baik N1 maupun N2 akan berpartisipasi dalam perkembangan otak kecil. Bisa dilihat pada gambar 4 untuk lebih jelasnya. Memahami anomali otak dan saraf. Yang pertama, exencephaly. Kegagalan dalam penutupan neuron rostral mengakibatkan perkembangan dan gangguan otak depan yang abnormal dengan penyatuan tulang-tulang tengkorak. Yang kedua, microsefali. Kelainan ini sering disertai dengan rongga tengkorak yang ukurannya mengecil. Tampilan eksternal dari kondisi ini termasuk rata dan area frontal kranium yang sempit dengan tulang yang lebih tebal dari biasanya. Kelima, siklopia. Orbit tunggal yang terletak di pusat yang berisi orbit normal mata. Mata yang belum sempurna atau dua mata dengan derajat yang berbeda. Kelopak mata biasanya tidak ada dan hidung terdistorsi. Yang keenam, malformasi Arnold-Chiari, suatu kondisi di mana herniasi jaringan serebral melalui foramen magnum ke dalam cranial cervical canalis vertebralis. Kondisi ini sering disertai dengan spina bifida dan hidrocephalus, telah tercatat pada hewan peliharaan. Yang ketujuh, hipoplasia cerebral. Karena banyak virus patogen dapat menginfeksi perkembangan cerebellum, hipoplasia cerebral kongenital ditemui secara berkala pada hewan domestik. Virus bereplikasi di lapisan germinal eksternal dari cerebellum, lead hipoplasia korteks cerebral. Baik, yang selanjutnya adalah batang otak dan sumsum tulang belakang. Pada pemeriksaan sepintas, cara perkembangan batang otak tampaknya memiliki kemiripan dengan perkembangan sumsum tulang belakang. Ketika perkembangan batang otak diperiksa lebih dekat, akan terlihat jelas bahwa ternyata batang otak itu terdiri dari lempeng sensorik dorsal dan lempeng basal motorik ventral di setiap sisi yang dibatasi oleh sulcus limitas. Kesamaan dalam struktur dasar batang otak dan sumsum tulang belakang selama perkembangan awal menjadi berubah oleh perubahan perkembangan yang memodifikasi bentuk batang otak. Perubahan ini termasuk dalam lipatan lateral dinding otak belakang sehingga lempeng alar diposisikan lateral ke lempeng basal dengan pembesaran saluran syaraf pusat. Pada tahap awal perkembangan, inti fungsional batang otak membentuk kolom kontinu seperti sumsum tulang belakang. Karena beberapa syaraf kranial tidak membutuhkan
menunjukkan berbagai komponen fungsional yang ada di kolom syaraf batang otak, segmen kolom individu akan mengalami regresi dan akibatnya beberapa syaraf kranial muncul dari inti diskrit yang masih hidup. Nukleus-nukleus ini dan syaraf-syaraf kranial di tempat mereka muncul mempertahankan fungsi kolom neural tempat nukleus itu berasal. Bisa dilihat pada tabel-tabel di samping. Akan kalian ketahui tentang nomor dan nama syaraf kranial, kemudian dari mana asalnya, apa saja peran fungsi dan komponennya, ganglia yang terhubung itu apa saja, struktur atau daerah yang dikendalikan itu apa saja. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas materi saraf kranial, periferal, enterik, dan autonomik. Yang pertama, saraf kranial. Saraf kranial itu terdiri dari 12 pasang saraf yang berada di luar otak, sedangkan 10 pasang saraf kranial itu berada di dalam otak. Nah, saraf kranial 7 yaitu saraf kranial yang paling kaudal, yang sesuai dengan struktur yang mempersarafinya. Dengan demikian, saraf kranial 1 dikenal sebagai saraf penciuman. Pada ganglia yang berhubungan dengan nervus cranialis berasal dari sel neural crus. Nervus kranial kelima dari kombinasi sel neural crus dan sel turunan blokadal, yaitu nervus kranial ke-7, 8, 9, dan 10. Saraf kranial ini dibagi menjadi saraf sensorik khusus, yaitu terdapat 3 saraf kranial. Yang pertama olfaktorius, saraf kranial yang pertama. Yang kedua optik, saraf kranial yang kedua. Vestibulococlear, yaitu saraf kranial ke-8. Termasuk dalam saraf penciuman dan optik dianggap sebagai perpanjangan dari saluran otak daripada saraf kranial yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu saraf kranial fungsi motorik eksklusif. Terdapat saraf okulomotor, kemudian ada troklear, ada abdusen pada saraf kranial 3, 4, dan 6. Masing-masing menginervasi otot oskular saraf hipoglossus. Pada saraf kranial yang ke-8 menginervasi otot lingual, tidak seperti saraf kranial yang ke-4, 6, dan ke-7 yang secara eksklusif somatik. Saraf kranial 3 membawa serat eferen visceral umum yang mempersarafi otot ciliaris. Kemudian saraf kranial fungsi sensorik dan motorik. Terdapat 4 saraf kranial, yaitu trigeminal, yaitu saraf kranial kelima, wajah saraf kranial yang ke-7, glosopharyngeal saraf kranial yang ke-4, dan vagus saraf kranial yang ke-10. Mempersarafi turunan lengkung faring karena saraf ini membawa saraf sensorik dan motorik, dan saraf tersebut diklasifikasikan sebagai saraf campuran. Kemudian saraf pada periferal. Nah, sistem saraf tepi terdiri dari komponen sistem saraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem tersebut terdiri dari spinal dan kranial, ganglia sensorik dan otonom yang terkait dengan sel-sel pendukung non-sarafnya. Serabut aferen muncul dari ganglia akar dorsal, sedangkan serabut eferen muncul dari neuron multipolar di lempeng basal medula spinalis atau batang otak yang sedang berkembang. Ganglia kranial berasal dari jaringan blokada. Kemudian sistem saraf autonomik disebut juga sebagai sistem saraf visceral yang umum karena saraf yang mengatur banyak fungsi tubuh yang tidak disengaja. Sistem ini memiliki pengaturan saraf sentral dalam fungsi otot polos, otot jantung, kelenjar eksokrin, dan beberapa kelenjar endokrin. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi
sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis, dan dibedakan berdasarkan anatomi dan fisiologisnya. Kemudian pada gambar ini, pada gambar 13.26 itu prosesnya garis yang berasal besar asal dan distribusi sistem saraf simpatik yang A dan sistem saraf parasimpatis serat ganglion, sedangkan yang B ditampilkan sebagai garis padat yang mewakili serat praganglion. Meskipun saraf ditampilkan sebagai garis putus-putus mewakili serat pascaganglionik, saraf dari kedua sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatis itu muncul dari kedua sisi sumsum tulang belakang. Untuk memastikan kejelasan saraf, dan hanya satu sistem yang ditampilkan di setiap sisi. Kemudian sekarang sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis itu menjelang akhir periode embrionik. Nah, sel-sel kristaneural itu di kedua sisi medula spinalis bermigrasi ke posisi lateral vertebrata yang sedang berkembang, di mana akan membentuk agregasi, dan agregasi ini terbentuk dari ganglia paravertebral yang tersusun secara bersekutu dari sistem saraf simpatis. Awalnya itu ganglia paravertebral didistribusikan sepanjang kolumna vertebralis dari cervical ke region sakral sejajar dengan korpus masing-masing vertebrata. Nah, terdapat 8 ganglia paravertebral di region cervical. Kemudian membentuk 3 agregasi. 3 ganglia paravertebral ini, cervix yang pertama itu menyatu membentuk ganglion cervix cranial. Nah, cranial gangliocervix di tengah itu berasal dari ganglia paravertebralis yang keempat, kelima, dan keenam, dan ganglion cervical caudal terbentuk oleh agregasi ganglia yang ketujuh dan kedelapan. Gabungan ganglion cervical caudal dengan 2 ganglion thoracalis pertama membentuk ganglion cervicothoracik atau stellata. Kemudian beberapa rabut pasca ganglion non-myelin dari ganglia paravertebral itu bergabung dengan batang saraf tulang belakang sebagai rami penghubung abu-abu sebagai cabang saraf tulang belakang. Serat pasca ganglion non-myelin mempersarafi pembuluh darah dermal, kelenjar keringat, dan otot arektor pili. Kemudian cabang-cabang saraf tersebut bersinaps dengan ganglion prevertebral yang berhubungan dengan arteri mesentrika caudal yang disebut sebagai ganglion mesentrika. Caudal. Serabut pasca ganglion dari ganglion mesentrika ini membentuk saraf hipogastrik kiri dan kanan yang mempersarafi saraf simpatis ke caudal perut dan panggul viscera. Kemudian selanjutnya sistem saraf parasimpatis. Neuron praganglion dari sistem saraf parasimpatis terletak di batang otak, di mana mereka itu membentuk inti yang berbeda, dan juga di kolom lateral daerah sakral sumsum tulang belakang. Seperti pada tabel tersebut ini sudah dijelaskan. Kemudian sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik itu terdiri dari jalur refleks yang mempengaruhi motilitas dan sekresi gastrointestinal. Kemudian transportasi air dan elektrolit melintasi apitel usus dan suplai darah ke mukosa usus. Kemudian neuron enterik itu diklasifikasikan sebagai neuron sensorik antar neuron motorik. Meskipun sistem saraf enterik itu dapat berfungsi sebagai sistem independen, juga menerima sinyal dan dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang meninges. Meninges itu tabung saraf yang sedang berkembang dikelilingi oleh jaringan mesenkim longgar.
Nah, selanjutnya jaringan mesenchyme ini memadat membentuk lapisan pelindung sistem saraf pusat meninges. Pada ujung kranialnya terdapat durameter yang melekat pada tepi foramen magnum ke periosteum tengkorak. Di ujung ekornya, durameternya mengecil dari struktur tubular kabel padat. Kemudian strukturnya terdiri dari serat kolagen yang menyatu dengan komponen film terminale, membentuk ligamen ekor dan menyatu dengan poresterium dari vertebrat ekor. Ruang yang berkembang antara durameter dan dinding kanalis vertebralis yang sedang berkembang disebut ruang epidural. Ruang itu berisi jaringan ikat longgar, pembuluh darah, jaringan adipose yang memberikan tambahan untuk sumsum tulang belakang, dan akar saraf tulang belakang yang terletak di dalam ruang tersebut. Nah, durameter itu mengelilingi otak. Dalam perkembangannya, durameter itu mengelilingi sumsum tulang belakang karena terdiri dua lapisan fibrosa yang berbeda. Kemudian karena lapisan luar durameter itu menyatu dengan periosteum tulang tengkorak, tidak ada ruang epidural di kubah tengkorak pada titik di mana lapisan dalam menonjol ke dalam celah utama otak. Sinus vena terletak di ruang yang terbentuk di antara dua lapisan durameter. Kemudian endomenik itu menimbulkan leptomeninges yang terdiri dari membran arachnoid dan periameter dalam. Membran arachnoid yaitu membran yang halus, lapisan non-vaskuler di bawah durameter yang terdiri dari lapisan luar, fibrosit, gepeng, dan lapisan jaring ikat bagian dalam tersusun secara longgar. Sedangkan piameter yaitu lapisan jaringan ikat yang tipis yang sangat vaskuler melekat erat pada jaringan saraf di bawahnya oleh sel retikular dan elastis oleh proses sitoplasma astrosit. Kemudian lapisan vaskular halus itu mengikuti kontur permukaan otak dan menonjol ke dalam sulcus penggabungan ruang kecil yang terbentuk dalam mesenchyme antara membran arachnoid dan piameter, membentuk ruang subarachnoid yang melalui cairan cerebrospinal bersirkulasi. Kemudian mesenchyme itu bertahan di antara dua membran, membentuk trabekula yang melekatkan membran arachnoid ke piameter. Pembuluh darah piameter itu berfungsi untuk mensuplai sistem saraf pusat, sehingga pada saat pembuluh darah menembus ke dalam jaringan sistem saraf, pembuluh ini ditutupi oleh piameter pada jarak yang pendek, dan perantara antara piameter dengan pembuluh darah itu disebut ruang perivaskuler. Kemudian serat itu membentuk ligamen dentikulat yang menahan sumsum tulang belakang pada posisi di dalam ruang subarachnoid di mana terdapat cairan cerebrospinal. Nah, demikianlah penjelasan materi perkembangan saraf dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui forum diskusi LMS ya. Dan mohon maaf apabila kelompok kami terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.